Di Jepang, ada sebuah fenomena yang disebut karoshi, yaitu sebuah peristiwa di mana para karyawan di Jepang meninggal dikarenakan terlalu banyak bekerja. Ada banyak kasus karoshi setiap harinya, mulai dari kematian yang disebabkan penyakit akut seperti serangan jantung mendadak dan stroke, hingga bunuh diri karena stres dengan pekerjaan. Semua peristiwa karoshi itu selalu berhubungan dengan karyawan yang memilih lembur dan seolah-olah tidak mau pulang dari tempat kerjanya. Untuk menghadapi masalah internal perindustrian yang terbilang ekstrim ini, Jepang mulai mengambil tindakan pencegahan dengan memaksa karyawan pulang dari tempat kerja lebih cepat dari biasanya. Kira-kira apa saja kah itu? Tonton terus video ini ya. Oh iya, sebelum kita lanjut, subscribe YouTube dan like Facebook kita ya, biar kamu nggak ketinggalan info menarik dari Epic Five selanjutnya. Pakaian dalam beralarm. Upaya yang satu ini bisa dibilang ekstrim banget ya guys. Perusahaan membuat pakaian dalam seperti bra atau celana dalam yang sudah dipasangi alarm. Nah, pakaian dalam ini sudah termasuk seragam wajib kerja. Saat jarum jam menunjukkan waktu pulang kerja, alarm yang sudah diset sebelumnya ini akan berbunyi, sehingga karyawan harus segera ke ruang ganti dan melepas seragam kerjanya untuk bisa mematikan alarm. Mereka yang sudah nanggung melepas seragam kerja pun pastinya akan malas melanjutkan pekerjaan dan kemudian memilih pulang saja. Kamu bisa bayangin gak tuh? Nyeleneh tapi jenius juga kan guys? Friday Premium. Program ini mulai resmi diterapkan di Jepang sejak Februari 2017 kemarin. Dengan melihat jam kerja karyawan di Jepang yang terbilang gila, Friday Premium diharapkan bisa mengurangi beban stres para karyawan. Jadi, pada hari Jumat terakhir di tiap bulan, karyawan akan disuruh pulang oleh perusahaan pada jam 15 atau pukul 3 sore. Setelah pulang lebih dini dari tempat kerja, maka karyawan dianjurkan untuk bersenang-senang bersama rekan kerja, seperti makan bareng atau minum-minum. Dibayar agar pulang. Di Jepang, ada beberapa perusahaan yang rela membayar karyawannya agar mau pulang dari tempat kerjanya. Ini dikenal dengan sebutan tunjangan untuk pulang. Wih, enak banget kan guys? Di saat perusahaan di Indonesia lagi sibuk-sibuknya memberlakukan penahanan ijazah asli dan denda penalti jika mengundurkan diri, perusahaan di Jepang malah kasih uang insentif biar karyawannya mau pulang loh. Sunny Side Up merupakan salah satu contoh perusahaan yang memaksa karyawan pulang dengan cara ini. Perusahaan tersebut memberikan tunjangan untuk pulang sebesar Rp500.000 agar setiap karyawannya mau pulang dari tempat kerja. Uang insentif itu dibayarkan secara tunai pada hari Jumat terakhir di tiap bulan. Tentunya langkah ini diapresiasi oleh pemerintah dan masyarakat sehingga membantu mengurangi fenomena karoshi di Jepang. Pemutusan listrik di luar jam kerja. Yang satu ini juga nggak kalah nyeleneh guys, pemutusan listrik di luar jam kerja. Di beberapa perusahaan di Jepang, terutama di wilayah perusahaan yang mengandalkan listrik sebagai modal utama melakukan pekerjaan seperti perkantoran atau pabrik produksi. Dengan pemutusan listrik setiap harinya di luar jam kerja, maka perusahaan memaksa karyawan pulang dan tidak ada yang bekerja lembur. Banyak perusahaan di Jepang, contohnya Densu, memberlakukan aturan pemutusan listrik demi melindungi kesehatan para karyawannya. Ambil cuti atau kena sanksi. Karyawan di Jepang terbilang sangat jarang mengambil jatah cutinya. Tercatat kurang dari 50% jatah cuti tahunan karyawan digunakan pada 2013 silam. Nah, demi menekan angka kematian karyawan akibat terlalu banyak bekerja, maka pemerintah punya wacana memaksa karyawan pulang dengan mewajibkan mereka mengambil minimal 70% jatah cutinya.
Meski terdengar bagus, ternyata penerapannya sulit karena para karyawan terlanjur betah berada di tempat kerja. Perusahaan pun ikut membantu dengan memberikan sanksi pada karyawan yang tidak mau mengambil jatah cutinya. Memutar lagu aneh untuk mengusir karyawan. Ada pula perusahaan di Jepang yang mencoba cara-cara nyeleneh untuk memaksa karyawan pulang. Salah satunya adalah Mitsui Homco yang memutar lagu Gonna Fly Now dengan volume keras-keras sebagai tanda jam pulang. Lucunya, lagu ini akan terus diputar berulang-ulang sampai membuat karyawan terganggu dan tidak fokus untuk melanjutkan pekerjaannya. Sehingga mau tidak mau, agar mendapatkan ketenangan mereka harus pulang ke rumah. Waduh, ada-ada aja ya guys.